inilah skuad dari tuan rumah PSPS Pekanbaru asuhan Abdul Rahman Gurni. Iya, PSPS Pekanbaru tampil full tim, bahkan tambahan Josh Maguire di lapangan tengah mengistirahatkan Adi Suhendra, sehingga Josh Maguire diharapkan menjadi motor serangan bahkan sentral serangan PSPS pada pertandingan sore hari ini. Serge Emalio tentunya ditunggu kontribusinya bagi tim Persija Jakarta asuhan Maman Suryaman. Ya, menarik melihat bagaimana formasi lini depan Persija menempatkan duet Musafri dan juga Emmanuel Sert, yang ini tentu saja di luar dari pakem kebiasaan Persija. Boleh jadi ini sebagai sebuah solusi untuk mengeluarkan ataupun juga mengakhiri kebuntuan di lini depan Persija yang selama ini selalu mengandalkan duet Bambang Pamungkas dan juga Ali Udin. Saat lagi tentunya akan segera dilaksanakan kick off babak pertama. Wasit Jajat Sudrajat menunggu kesiapan terakhir. Dengan cuaca yang cukup panas di kota Pekanbaru sebagaimana yang disampaikan oleh Yen Tumena. Kita saksikan wasit Jajat Sudrajat yang sudah dibalut oleh keringat pada sore hari ini. Bukti bahwa memang sangat panas area di sana. Dan kick off babak pertama baru saja dilangsungkan. PSPS Pekanbaru melawan Persija Jakarta. Pergerakan dari Ilham mendorong bola ke depan cukup baik dari Serge Emalio. Firman Utina mencoba kini Persija Jakarta di menit-menit awal ini. Musafri dilakukan sebuah pelanggaran oleh Ade Chandra Kirana dan sebuah tendangan bebas. Kembali tanpa Bambang Pamungkas di starting line up pada pertandingan sore hari ini bagi Persija Jakarta. Dede Sulaiman tugas di bawah Mistar, jaga gawang yang musim lalu menjadi bagian dari skuad Sriwijaya FC Palembang. Ismet Sofyan bersiap. Spesialisasi dari Ismet Sofyan sebagai eksekutor bola-bola mati gagal untuk saat ini. Papa Abdu Tore dan menjangkau rekannya tadi, umpan yang dilepaskan oleh Papa Abdu Tore. Jol Banaken Basoken. Langsung bola dilepaskan ke depan. Mudah bagi Leo Tupamahu. Firman Utina. Pergerakan gelandang-gelandang Persija yang cukup dinamis tadi. Sebelum akhirnya dilakukan clearance oleh pemain-pemain dari PSPS Pekanbaru. Jatuh Lauhu Abdul Musafri. Daniel Junaidi tadi. Sudah 2 kali kita lihat Abdul Musafri diganjar pelanggaran oleh pemain belakang PSPS. Kembali kita saksikan bersiap Ismet Sofyan. Lepaskan sebuah crossing di dalam kotak penalti, dihalau oleh Dede Sulaiman. Dan 2 kali bahkan Dede Sulaiman harus menghalau bola dari ancaman Leo Tupamahu tadi. Ya, luar biasa sebuah umpan crossing yang sangat baik dari tendangan bebas Ismet Sofyan. Dan dari awal memang sudah digadang-gadang Ismet menjadi satu figur yang harus diwaspadai oleh PSPS. Dan terbukti sudah memberikan ancaman pertamanya di awal-awal permainan. Ya, perlu menjadi perhatian tentunya dari setiap tendangan bebas dan tendangan sudut. Persija selalu memaksakan kedua pemain belakangnya untuk naik ke atas. Ini upaya untuk bisa menaklukkan pertahanan lawan. Dan ini terjadi tadi. Jika saja penjaga gawang Dede Sulaiman tidak keluar, bisa saja terjadi sebuah gol ataupun
kejadian yang membahayakan pertahanan PSPS itu. Begitu agresif dan cukup dinamis kinerja dari lini tengah Persija Jakarta di menit-menit awal ini. Kembali kita saksikan peluang yang dimiliki oleh Persija melalui tendangan bebas yang diambil oleh Ismet Sofyan. 2 kali harus bekerja keras Dede Sulaiman. Zumafo. 2 pemain sekaligus yang gerakan mengambil bola yang cukup bersih tadi dalam pengamatan wasit dari Musafri. Banaken Basoken langsung lepaskan umpan jauh ke depan, tidak menjangkau rekannya kali ini. Pemain yang juga pernah menjadi bagian dari tim nasional Kamerun, Jules Banaken Basoken. Rebutan kali ini dimenangkan oleh Banaken Basoken. Keluar dari tekanan untuk sementara PSPS Pekanbaru. Cyril Shana, Josh Maguire, Banaken Basoken kembali lepaskan sebuah umpan langsung ke depan. Dan kita saksikan tadi antara Muhammad Isnaini dan juga Roni Tri Prasnanto tadi. Sebuah benturan yang sebetulnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya, perlu kepala dingin memang menghadapi situasi-situasi scrimmage seperti ini. Jadi kontak yang saya kira tidak perlu disikapi berlebihan oleh Leo. Ya. Kita lihat, ini juga menunjukkan bahwa bagaimana bahayanya seorang Isnaini yang tanpa terkawal tiba-tiba menyelinap masuk menjadi sebuah ancaman. Betul. Dan kadang-kadang ini yang menjadi bumerang bagi pertahanan Persija yang kadang-kadang tersedikit lemah dalam hal mengantisipasi hal-hal ini, Bu. Iya. 13 gol bagi Muhammad Isnaini merupakan pencapaian terbaik sepanjang karirnya. Dan ini merupakan musim yang tidak akan pernah ia lupakan. Betul. Bahkan dia mengalahkan Boas Salosa dalam pencapaian top skor, Bu. Pemain lokal paling produktif Muhammad Isnaini, sosok yang tidak diduga sama sekali untuk muncul ke permukaan menjadi pemain lokal paling produktif. Namun tentunya ini memberikan sebuah angin segar bagi persepak bolaan Indonesia dengan hadirnya sebuah bintang baru. Ketatnya sebuah pertandingan sehingga menghasilkan kompetisi yang cukup baik, Bu. Dan munculnya pemain-pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain-pemain asing yang berada, saya pikir ini sebuah tujuan dari sebuah kompetisi. Dihalau tadi umpan dari Ismet Sofyan oleh Deddy Gusmawan. Kembali Ismet Sofyan. Muhammad Ilham. Herman Abanda. Dicuri. Ade Chandra Kirana tadi. Merupakan salah satu penampil yang juga kerap mendapatkan pujian bagi PSPS Pekanbaru musim ini. Daniel Junaidi. Deddy Gusmawan. Agus Sima pada Josh Maguire tidak bisa untuk menguasai bola tadi. Mustafic, Serge Emaliu kehilangan kontrol tadi. Firman Utina cukup tenang. Banaken Basoken menguasai keadaan, langsung menyalurkan bola kepada rekannya Herman Zumafo. Begitu sulit untuk bisa mengambil bola dari penguasaan Zumafo yang begitu ketat dijaga oleh Herman Abanda. Dan sekali umpan dari Daniel Junaidi tadi bisa diantisipasi. Dan
kembali kita saksikan sebuah kerjasama yang cukup dinamis antara Firman Utina dan Muhammad Ilham, walaupun akhirnya dapat dipatahkan tadi. Cyril Chana, Muhammad Isnaini, untuk sementara dapat dipatahkan Isnaini. Cyril Chana, penguasaan bola yang cukup prima. Banaken kembali dengan sebuah umpan jauh, namun kali ini bukan Zumafo yang dituju. Ya, kerap umpan-umpan panjang dilakukan Banaken tidak mencapai sasaran, dan saya pikir ini perlu dirubah skema penyerangan yang dilakukan oleh Banaken karena otomatis pemain-pemain belakang Persija dengan postur tubuh yang rata-rata sama tingginya sangat gampang dalam antisipasi bola-bola langsung dari belakang. Cyril Chana, gerakan yang cukup lincah kembali diperlihatkan oleh Cyril Chana. Agus Simak ini. Cukup kokol ini tengah dari Persija Jakarta sejauh ini. Farudin Mustafic, Ismet Sofyan, Serge Emaliu, kehilangan bola. Dan Banaken Basoken cukup tenang. Kembali bisa melepaskan sebuah umpan panjang kepada Herman Zumafo. Langsung didorong ke depan oleh Leo Saputra. Musafri, umpan yang sangat baik. Kerjasama dari pemain-pemain Persija Jakarta dan tembakan langsung yang dilepaskan oleh Mustafic tadi dapat dihalau oleh Basoken dan menghasilkan sepak pojok kini bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah percobaan yang cukup positif dilakukan oleh Farudin Mustafic karena melihat memang ada celah atau juga space untuk melakukan shooting, berikan shock terapi pada penjaga gawang Dede Sulaiman. Ya, pengaruh lapangan yang tidak terlalu rata, Bung. Ya. Sangat berpengaruh daripada akurasi setiap tendangan dan umpan-umpan yang dilakukan oleh semua pemain. Sayang sekali sebuah peluang sebetulnya, namun Abanda Herman dalam posisi yang kurang ideal untuk melakukan sundulan ke arah gawang Dede. Kita lihat bagaimana crossing dari Ismet Sofyan. Zumafo kembali memperlihatkan piawaiannya, menguasai bola di tempat-tempat yang sempit, dan umpan yang dilepaskan dalam kotak penalti bagi Muhammad Isnaini sebelum akhirnya dihalau tadi oleh Leo Tupamahu. Ya, hampir saja sebuah scrimmage terjadi dan lagi-lagi pelakunya adalah Isnaini yang membuat adrenalin para pemain belakang Persija meningkat. Jika saja mendapatkan kesempatan maka akan muncullah bahaya. Takat di lini pertahanan Persija. Dan Ade Chandra Kirana kini bersiap untuk mengeksekusi sepak pojok bagi PSPS Pekanbaru sejauh ini. Dan tembakan langsung dilepaskan. Kembali dalam penguasaan Ade Chandra Kirana. Usaha yang baik dan sebuah dorongan dari Musafri tadi cukup jelas menghasilkan sebuah tendangan bebas kini. Ya, memang terlihat sekali jelas bagaimana Musafri menghalangi laju gerak dari Ade Chandra. Ya, saya aksi ini dilihat jelas oleh hakim garis 1.
bersiap Ade Chandra Kirana. Crossing ia lepaskan, tidak menjangkau rekan-rekannya namun berada dalam penguasaan Cyril Chana. Masih Cyril Chana. Josh Maguire. Josh Maguire kembali di kotak penalti, tembakan langsung dan begitu tipis peluang ataupun tembakan yang dilepaskan oleh Josh Maguire. Ya, sebuah teknik yang sangat baik dilakukan oleh Josh Maguire sebelumnya melepaskan sebuah eksekusi. Kita lihat bagaimana aksi individunya mampu mengecoh 3 pemain dan di celah-celah kaki dari Abanda yang melepaskan tendangannya yang nyaris saja. Kita lihat baik sekali bagaimana Josh Maguire mengarahkan bidikannya ke sudut kiri yang jauh dari penjaga gawang Tri Prasnanto, Roni Tri. Iya, lihat sekali bahwa koordinasi antara Cyril Chana dan Josh juga sudah terlalu padu dalam beberapa penampilan terakhir, dan tadi terlihat bahwasanya peluang terjadi atas kerjasama kedua pemain ini. Jangan dilupakan bahwa Josh Maguire sendiri sudah menciptakan 1 gol ke gawang Persija musim ini Ya. saat mengenakan kostum Persebaya Surabaya. Cermat tadi Ade Chandra Kirana dalam menguasai bola. Sebuah pelanggaran tampaknya tadi terhadap Musafri oleh Daniel Junaidi. Bahkan 2 pemain sekaligus mengapit dan mengangkat kaki cukup tinggi tadi. Ya, terlihat sekali bagaimana ruang gerak dari Musafri terus dipersempit. Di sampingnya sendiri lebih banyak beroperasi di sektor kiri. Papa Abdi Tore, Musafri, kembali Papa Abdi Tore. Menjangkau rekannya umpannya tadi. Cyril Chana menyalurkan bola kepada Josh Maguire, maksudnya terlampau deras tadi. Sudah menghasilkan 1 peluang dengan teknik yang cukup tinggi yang ia perlihatkan dari Josh Maguire di sudut yang sempit. Hanya sayang beberapa sentimeter saja melebar dari gawang Persija Jakarta. Clearance dari Banaken Basoken dan ekspresi yang kurang puas tampaknya setelah melakukan clearance tadi. Ya, Banaken tidak ingin ataupun tanpa kompromi dalam melakukan penjagaan di lini pertahanan. Ya. Pelanggaran dilakukan oleh Muhammad Ilham tadi terhadap Dedi Gusmawan. Coba kini Persija Jakarta. Cukup baik tadi dari Gusmawan, Josh Maguire, Cyril Chana. Agus Sima kembali pada Josh Maguire. Umpan terobosan dilepaskan. Cukup baik maksudnya, namun tidak kalah baiknya lini belakang dari Persija tadi. Leo Tupamahu. Sayang tidak ada rekan yang dituju dari Leo Tupamahu. Naken kembali lepaskan umpan langsung ke depan dan sebuah flick header tadi dari Herman Zumafo hampir saja dapat dijangkau oleh Josh Maguire. Tidak baik sekali bagaimana tadi sebuah umpan yang begitu terukur dari Zumafo kepada Josh Maguire. Hanya saja penjaga gawang Roni Tri lebih cepat keluar untuk menyelamatkan pertahanannya.
Sebuah teknik yang diperlihatkan oleh Serge Emaliu tadi. Dan memang dilanggar pergerakannya oleh Deddy Gusmawan. Sebuah tendangan bebas kini bagi Persija Jakarta. Kembali Ismet Sofyan bersiap. Salah seorang pemain paling senior yang sudah 43 kali memperkuat tim nasional Indonesia, kini melepaskan sebuah crossing kalau oleh Deddy Gusmawan. Clearance yang kurang baik dari Herman Zumafo. Kembali dalam penguasaan Herman Zumafo, harus cepat mengambil keputusan untuk menghalau bola. Akhirnya keluar dari tekanan dan dibuang jauh oleh Banaken Basoken. Agusima, Cyril Shana. Lawan kembali dalam penguasaan Agusima. Rusdianto tadi kehilangan bola. Masih perebutan bola di lini tengah. Deddy Gusmawan dan Banaken Basoken kini. Lepaskan kembali sebuah umpan jauh ke depan. Ade Chandra Kirana dengan sangat baik dari sisi sayap kanan. Namun akhirnya Leo Saputra tadi yang memotong bola. Ya hampir saja Ade Chandra bisa memberikan ancaman yang serius sebelum Leo kemudian membayar kesalahannya. Asisten pelatih Sudirman sudah dengan instruksinya memasuki menit ke-21 ini. Cukup baik kerjasama lini tengah yang diperlihatkan oleh Persija sebelum akhirnya Mustafic tadi kehilangan penguasaan bola, berada kembali dalam penguasaan Persija Jakarta. Mustafic kembali meneruskan bola kepada Serge Emaliu, meneruskan dan mengirimkan sebuah crossing, namun tidak ada pemain yang menanti di dalam kotak penalti dari PSPS Pekanbaru. Kini Ade Chandra Kirana berusaha melepaskan umpan jarak jauh, diantisipasi tadi oleh Leo Saputra. Papa Abdul Tore, Mustafic, kembali Papa Abdul Tore. Leo Saputra kembali pada Papa Abdul Tore. Firman Utina, Serge Emaliu, Cyril Shana kita saksikan bekerja keras untuk bisa mengeluarkan tekanan dari jantung pertahanan timnya sendiri. Ya, sebuah rangkaian serangan yang sudah cukup baik sebetulnya tadi dilakukan oleh Persija. Permainan foot to foot, ground pass yang coba diperagakan dari sektor kiri. Dan saya kira di sini peran Papa juga sudah terlihat cukup kontributif dalam mengalirkan tekanan ataupun juga rangsangan dari sektor kiri untuk kemudian dialirkan ke lini tengah dan selanjutnya ke lini depan. Sayang tadi dalam situasi yang begitu positif, Cyril Shana datang untuk menggagalkan skenario Persija. Sejauh ini belum terlihat kerjasama yang apik, kolektivitas yang menjadi keunggulan dari para pemain PSPS untuk laga sejauh ini. Karena kita lihat masih didominasi oleh permainan umpan-umpan lambung dan juga umpan-umpan yang kurang terkoordinasi dengan baik. Ya, kita lihat bagaimana dengan mudah para pemain Persija melakukan intercept setiap kali serangan dibangun oleh para pemain PSPS. Cukup tenang penampilan dari Tore tadi. Kembali memenangkan duel di lini tengah. Ismet Sofyan, Agusima. Kita lihat Arya begitu mudah sekali pemain-pemain PSPS dari belakang langsung mengirimkan umpan-umpan lambung ke depan sehingga mudah dibaca oleh Abanda Herman dan kawan-kawan.
Dan amat disayangkan saat mereka memiliki pemain seperti Josh Maguire dan juga Cyril Chana. Iya, betul. Yang memiliki teknik bagus, punya kualitas individu yang mumpuni, namun tidak dimanfaatkan dengan bermain foot to foot, ground pass. Dan kali ini kita lihat Persija sudah mulai mengendalikan jalannya pertandingan, mencoba memainkan ball position. Cukup percaya diri saya kira Ronny Tri tadi. Percaya diri dan beresiko keputusan yang diambil oleh Ronny Tri tadi. Keluar dari kotak penalti untuk menjadi seorang libero. Oh, hampir saja sebuah serangan yang dirancang dengan cukup baik. Namun akhirnya patah tadi. Inilah Muhammad Isnaini yang kini menjadi pembicaraan. Ya. Dengan torehan 13 gol siang ini. Pemain lokal paling produktif. Juga torehan yang tidak terpaut jauh dari pimpinan top skor saat ini yaitu Beto Gonçalves dengan 17 gol. Ya, sebuah prestasi yang cukup mendapatkan apresiasi saya kira dari tim nasional terhadap Isnaini. Mencoba Persija melalui Mustafic. Firman Utina dengan maksud untuk melepaskan umpan tadi kepada Serge Emaliu, dua pemain yang pernah bermain bersama di Arema Malang. Kembali menguasai keadaan pemain-pemain Persija Jakarta. Mustafic. Toure. Pamahu dan Abanda pada Mustafic meneruskan bola ke depan. Sebetulnya umpan yang sangat baik tadi kepada Firman Utina. Dan kini umpan langsung kembali dilepaskan oleh Ade Chandra Kirana maksudnya kepada Isnaini. Ya, saya kira ini memang sebuah strategi yang dilakukan oleh Coach Abdurrahman Gunung yang melepaskan umpan-umpan panjang langsung di dalam pertahanan lawan. Namun ternyata memang faktanya tidak efektif. Sangat mudah sekali bagi lini belakang Persija untuk bisa mematahkan dan melakukan intercept. Setiap kali bola-bola lambung itu diarahkan ke pertahanan Persija. Herman Zumafu yang cukup sukses berhasil dihalau tadi oleh Leo Saputra. Josh Maguire kini crossing dilepaskan oleh Daniel Junaidi dan gerakan mengambil bola yang cukup baik tadi dari Ronny Tri terhadap crossing Daniel Junaidi. Nampaknya bersiap Bambang Pamungkas. Ada sesuatu yang sepertinya tidak berjalan sesuai dengan skema ataupun skenario Coach Bendolo sehingga Bambang disiapkan di bench. Mungkin pilihannya adalah Seri Emmanuel Sers atau juga Safri yang akan ditarik keluar. Atau bisa jadi menerapkan 3 striker sekaligus Arya. Yang menarik salah seorang pemain gelandang Persija. Mungkin Bendolo melihat bahwa PSPS tidak bisa berkembang seperti yang ditakutkan sebelumnya. Dan inilah momentum bagi Persija untuk bisa memetik kesempatan mencuri gol. Menarik dan ditunggu tentunya keputusan yang akan diambil oleh staf kepelatihan dari Persija Jakarta dalam mengambil alih momentum pertandingan pada sore hari ini. Firman Utina kini umpan terobosan, tembakan langsung dilepaskan oleh Ilham tadi, membentur tubuh dari Banaken Basoken. Cyril Chana, Josh Maguire, Agus Sima, kembali pada Cyril Chana, Rusdianto. Komunikasi yang tidak berjalan tadi betul. dengan Isnaini. Saya kira Persija sangat rileks sekali bermain pada sore hari ini. Meski di kandang yang terkenal sangat angker, Stadion Karuling Shah di
di Rumbai, karena memang dari Nasution maksudnya. Karena memang PSPS tidak memperlihatkan karakter mereka sebagai tim yang bermain kolektif pada sore hari ini, sehingga Persija mengambil alih permainan dan memainkan ball position yang sangat apik, sangat terorganisasi, tertata baik. Bahkan kita lihat bagaimana seorang stopper Papa Tore justru malah bertindak sebagai gelandang bertahan, maju ke depan dan menyisakan dua Leo di belakang untuk mengapit seorang Abana. Kita lihat Papa Tore yang sebetulnya memiliki karakter sebagai stopper. Ini menunjukkan bahwa memang Papa sudah bisa mengendalikan lini pertahanan hingga ya itu percaya diri untuk membantu serangan rekan-rekannya. Kehilangan bola tadi Muhammad Isnain. Clearance dari Leo Saputra. Dan begitu tenang penampilan dari Joel Banaken Basoken. Agusima. Kembali umpan jauh dilepaskan. Kehilangan bola karena pantulan. Ada permukaan dari lapangan tadi, Iwan Sumafu. Kalau kita lihat sekilas area ada water cannon yang terus secara berkala disiramkan ke tribun penonton, menandakan bahwa memang cuaca di sana sangat panas, setidaknya lembab. Sehingga dibutuhkan bantuan penyegaran oleh tim pemadam untuk memberikan air kepada penonton. Merupakan sebuah indikasi betapa panasnya Ya, cuaca dari betul. Pekanbaru. Memang telah disampaikan tadi oleh Yayan Tumena Ya. yang memang pernah merasakan sendiri bertanding sebagai pemain profesional tentunya. Coach Maguire. Banaken Basoken. Dan kesempatan kini Ade Chandra Kirana terjatuh, bukan merupakan pelanggaran tentunya. Mustafic, Muhammad Ilham, Ismet Sofyan, kehilangan kontrol bola tadi, memang pantulan yang mungkin sedikit membuat Ismet tadi canggung dalam menguasai bola. Ya, kondisi lapangan dari stadion ini pun memang agak keras memang. Ismet Sofyan, Papa Tore. Ilham tembakan langsung dilepaskan. Kesempatan kedua saya kira sepanjang pertandingan ini bagi Persija dalam melepaskan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Masih minim kita melihat shooting yang dilakukan oleh kedua tim. Mereka lebih banyak bermain ball position, khususnya Persija, dan juga umpan-umpan jauh, direct ball atau direct passing yang dilakukan oleh PSPS ke kubu Persija. Sehingga minim sekali skema permainan ataupun skema peluang yang diciptakan oleh kedua kesebelasan. Dan kini Musafri dengan penuh menguasai bola kepada Firman Utina, namun tidak bersambut tadi kerjasama antara kedua pemain. Ade Chandra Kirana, Josh Maguire, kesempatan kini bagi PSPS Pekanbaru untuk bisa menekan Persija Jakarta. Cyril Chana lepaskan sebuah crossing menuju kotak penalti, tidak ada pemain yang tertuju. Mudah bagi Roni Tri Prasnanto.
Muhammad Ilham, Ismet Sofyan dan Papa Tore, Leo Saputra, masih Leo Saputra, sebuah overlap dilakukan, Musafri, Firman Utina melebar, Ilham, Ismet Sofyan dengan sebuah ancang-ancang dan lepaskan sebuah tembakan langsung begitu jauh dari target. Terlalu jauh syuting dari Ismet sehingga melenceng di atas sasaran. Tidak ada tusukan-tusukan yang berbahaya, umpan-umpan terupas yang menjadi ciri khas Persija saat melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Mereka lebih memilih melakukan syuting dari jarak jauh. Ya mungkin karena rapatnya pertahanan yang digalang oleh Banaken Bosoken, sehingga pemain-pemain depan Persija sulit untuk masuk dan ada alternatif melakukan tendangan dari luar kotak penalti. Serge Emaliu kini bagi Persija Jakarta memutuskan untuk menendang langsung dengan kaki kirinya dan hasilnya begitu jauh dari memuaskan. Dan langsung pergantian pemain di babak pertama ini dengan masuknya Bambang Pamungkas dan ditarik keluarnya Serge Emaliu. Ya, seperti tadi kita diskusikan bahwa pelatih Benny Dolo melihat ada sesuatu yang tidak berjalan efektif skema yang dilepaskannya di babak awal ini, sehingga memilih untuk melakukan perubahan sebelum babak pertama ini berakhir dengan memasukkan Bambang Pamungkas. Dan ternyata Emmanuel Search yang tampaknya belum memenuhi harapan dari pelatih Benny Dolo. Dan kita lihat area ternyata tribun kehormatan terdapat dua orang petinggi KONI pusat, Darman Supanji dan juga Rita Subowo. Dorongan terhadap Josh Maguire tadi menghasilkan tendangan bebas kini bagi PSPS Pekanbaru. Begitu jelas tadi dorongan melalui sikut dari Farudin Mustafid. Josh Maguire kembali. Umpan yang dilepaskannya tadi dapat dihalau melalui kepala oleh pemain Persija Jakarta, Daniel Junaidi. Rusdianto, Agus Sima, lepaskan umpan jauh ke depan. Kerjasama antara Ade Chandra Kirana, Herman Zumafo, Daniel Junaidi. Umpan terobosan kembali dilepaskan oleh Daniel kepada Herman Zumafo di dalam kotak penalti. Lepaskan sebuah crossing dan kecermatan dan kesigapan dari Ismet Sofyan untuk bisa memotong crossing dari Zumafo tadi. Ya cukup berbahaya serangan tadi, di mana Herman Zumafo bisa memberikan crossing di dalam kotak penalti. Kita saksikan tadi jelas sekali menarik kaos dari Herman Zumafo dilakukan oleh Leo Tupamahu dan langsung dihadiahi oleh sebuah kartu kuning oleh wasit Jajat Sudrajat. Ya, ini merupakan kartu kuning ke-9 Arya kalau tidak salah yang diperoleh oleh seorang Leonard Tupamahu sepanjang musim ini, menjadi yang terbanyak di Persija Jakarta karena memang karakternya sebagai tukang jaga di lini pertahanan. Dan kali ini dia menarik celana dari Herman Zumafo yang ke-10 ternyata, kartu kuning yang ke-10 bagi Leonard Tupamahu, sebuah torehan yang saya kira sangat signifikan sekali bagi seorang pemain belakang. Bersiap kini Josh Maguire, crossing dilepaskan, di sana ada Muhammad Isna ini. Iya, pemain ini kecil tapi bisa muncul di tengah pemain-pemain yang jangkung. Saya pikir sebuah fenomena yang cukup baik bagi seorang pemain, dan bahkan Mustafik kalah duel headingnya. Hanya sayang saja tadi belum menemukan target tandukan dari Muhammad Isna ini.
Ismet Sofyan. Langsung lepaskan crossing jarak jauh diagonal. Namun Daniel Junaidi tadi berhasil memotong bola. Dan masih ditunggu Babang Pamungkas yang saat ini sudah mencetak 9 gol. 1 gol lagi akan terus membuat Bambang Pamungkas cetak double digit dalam setiap musim yang ia lalui. Saya pikir ini adalah upaya dari pelatih Beni Dolo untuk selalu memberikan motivasi dan kembali mengembalikan kepercayaan dirinya, Bu. Sebuah crossing yang begitu jauh yang dilepaskan oleh Firman Utina tadi. Ilham Mustafic. Ilham dapat menyelamatkan bola di lapangan permainan. Masih Ilham. Abanda. Kembali Mustafic. Ilham. Tore. Terus berusaha Persija Jakarta dengan ruang gerak ini. Ilham masih belum memutuskan untuk melepaskan sebuah crossing tadi. Ronny Tri begitu jauh meninggalkan posnya. Dan sangat berani sekali mengambil resiko, kita lihat. Bermain dari kaki ke kaki dengan permukaan lapangan yang tidak baik, saya pikir bukan solusi yang efektif, Bu. Clearance dari Leo Saputra. Berusaha untuk dijangkau oleh Musafri. Lebih dulu keluar dari lapangan permainan. Sumafo. Kita saksikan beberapa pemain menghalangi dan terlepas Ade Chandra Kirana. Crossing ia lepaskan dan dapat dipotong tadi oleh Leo Saputra. Hampir saja bola mengarah ke gawang. Sebelum deflection tadi dari Leo, kita lihat umpan tarik yang dibelokkan arahnya oleh Leo. Kembali Ade Chandra Kirana dengan sebuah sepak pojok bagi PSPS Pekanbaru. Telah dilepaskan sebuah crossing dan tandukan dari Joel Banaken Basoken tadi. Masih belum on target. Kembali kita saksikan peluang yang dimiliki oleh PSPS Pekanbaru melalui sepak pojok Ade Chandra Kirana yang diselesaikan oleh tandukan dari Joel Banaken Basoken. Masih berkutat di lapangan tengah duel antara kedua tim ini sebelum akhirnya dimenangkan oleh PSPS Pekanbaru. Umpan terobosan dari Ade Chandra Kirana memaksudkan pada Herman Sumafo tadi. Tore. Firman Utina dihalau oleh Cyril Chana, kembali dalam penguasaan Cyril Chana. Terobosan Cyril Chana kepada Herman Sumafo, kepada Muhammad Isnaini. Masih dalam penguasaan Isnaini, sebuah back heel Cyril Chana. Back heel kembali yang cukup cantik dari Cyril Chana kepada Isnaini. Ade Chandra Kirana mulai berkembang permainan dari PSPS. Berikut ini kembali Ade Chandra Kirana sebelum akhirnya diakhiri oleh usaha crossing yang tidak kesampaian tadi. Kembali permukaan lapangan yang tidak membuat Ade Chandra Kirana bisa memberikan umpan atau asis yang kedua kalinya dari sektor yang sama.
Lihat bagaimana Musafri bekerja keras untuk ikut mengcover area rusuk kiri pertahanan Persija. Inilah yang membuat energi dan juga konsentrasi Musafri terbelah sebagai seorang striker. Karena ia juga harus bertugas menjaga pertahanan. Ya, bermain kedua tim dengan tempo yang biasa saja sebenarnya. Dan bermain lebih sabar. Kedua tim mencoba melakukan serangan dengan permainan kaki ke kaki dan muncul dari sektor sayap. SPS lebih sedikit dominan daripada Persija. Cyril Shana. Crossingnya jauh untuk bisa dijangkau dan keluar dari lapangan permainan. Dan tambahan waktu 1 menit yang diberikan di babak pertama ini. Masih tanpa gol di Kaharudin Nasution. Partai antara PSPS Pekanbaru melawan Persija Jakarta sejauh ini cukup berimbang dan cukup menarik permainan yang dikembangkan oleh kedua kesebelasan walaupun masih begitu minim peluang. Firman Utina meneruskan bola kepada Bambang Pamungkas. Crossing dilepaskan oleh Bambang Pamungkas. Cukup tenang tadi seorang Daniel Junaidi untuk bisa mengantisipasi bola dari Bambang Pamungkas. Josh Maguire pada Ade Chandra Kirana dan wasit Jajak menghadapi Persija Jakarta berakhir tanpa gol. Dan wasit Jajat Sudrajat baru saja melaksanakan kick off babak kedua. Musafri direbut penguasaan bola dari kaki Firman Utina tadi. Herman Zumafo, Ade Chandra Kirana, Agus Sima berusaha menekan di menit awal babak kedua ini bagi PSPS Pekanbaru. Tidak berhasil dari Ismet Sofyan untuk bisa menguasai bola. Cyril Shana. Pelanggaran dilakukan oleh Cyril Shana hampir saja sebuah tackling yang kerap dilakukan di pertandingan rugby. Dan kita memang ya sudah kehilangan keseimbangan sehingga menabrak badan dari Mustafik Fahrudin. Mustafic. Cerdikan dari Bambang Pamungkas untuk melepaskan diri walaupun akhirnya bola lebih dekat ke penguasaan Deddy Gusmawan tadi. Firman Utina cukup cermat tadi memberikan bola kepada Muhammad Ilham yang kurang cermat dalam menguasai bola sehingga terlepas tadi. Agus Sima juga kurang cermat kembali dalam penguasaan Ilham. Dapat dihalau oleh Basoken. Masih duel dari lapangan tengah antara kedua tim. Rusdianto, Isnaini kembali cukup impresif dari pemain ini. Bisa memenangkan duel udara melawan Herman Abanda tadi walaupun berakhir dengan sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Firman Utina. Farudin Mustafic, Ismet Sofyan, Muhammad Ilham, masih Ilham, Mustafic, dihalau tadi oleh Daniel Junaidi.
Jatuh ke penguasaan Ade Chandra Kirana dan patut diwaspadai pergerakan pemain yang satu ini. Daniel Junaidi. Terobosan Herman Zumafu. Kehilangan kontrol bola tadi Zumafu. Ya, permainan lebih dari pertama hingga awal babak kedua ini permainan lebih banyak dimainkan di sektor lapangan tengah. Perebutan antara gelandang dan sektor sentral ini terlihat jelas, dan untuk keluar dari sektor ini beberapa umpan-umpan panjang dilakukan oleh kedua kubu. Namun PSPS sedikit lebih dominan menguasai lini kedua ini. Sebuah tarikan tadi dari Deddy Gusmawan terhadap Bambang Pamungkas. Sebetulnya tidak perlu diragukan prestasi ataupun reputasi dari seorang Bambang Pamungkas sendiri. Saat ini merupakan pencetak gol terbanyak di tim nasional dalam sejarah dengan torehan 36 gol di samping 124 yang telah ia ciptakan di kompetisi liga. Torehannya 9, sejauh ini masih merupakan yang tertinggi di kubu Persija Jakarta. Crossing Ismet Sofyan dihalau oleh Ade Chandra Kirana. Inilah sosok pelatih Abdul Rahman Gurning yang kini kerap menjadi pembicaraan atas raihan positif dari timnya PSPS Pekanbaru. Bahkan satu peringkat berada di atas tim Persija Jakarta sejauh ini. Pemain dari PSPS Pekanbaru nomor 77 Justin Nagoya masuk babak pertandingan April Hadi. Dan pergantian pemain akhirnya dilakukan dengan menarik keluar Josh Maguire dan digantikan oleh April Hadi. Menarik kita lihat pergantian ini. Josh yang diharapkan sebagai playmaker mendampingi Cyril Cana tidak dianggap sesuai harapan pelatih Abdul Rahman Gurning. Lebih memilih pemain lokal April Hadi untuk membantu lini tengah yang sedikit berat dalam upaya perebutan di sektor kedua ini. Dianggap melakukan pelanggaran tadi Bambang Pamungkas dalam duelnya dengan Deddy Gusmawan. Dan memang tampak menarik celana dari Deddy Gusmawan tadi Bambang Pamungkas. Flick header dari Herman Zumafu diantisipasi oleh Leo Tupamahu. Kembali Leo Tupamahu. Ini adalah penguasaan April Hadi ini. Umpan terobosan menjangkau Ade Chandra Kirana, berusaha untuk meneruskan bola tadi pada Muhammad Isnaini. Untuk sementara dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali cukup alot pertarungan antara kedua tim sejauh ini. Pelanggaran dari Ilham tadi. Dari Cyril Cana dan sebuah crossing tadi dilepaskan, hampir saja menjangkau Muhammad Isnaini. Ismet Sofyan. Musafri. Masih Musafri dengan pergerakan dan sebuah tackling dari Cyril Cana tadi.
menghentikan pergerakan dari Musafri. Cukup lincah tentunya. Ya, terlihat memang ganjalan tadi dari Cyril sana. Musafri terlihat lebih eksplosif jika ia bermanuver di lini tengah dibanding di sektor sayap. Umpan terobosan Mustafic pada Bambang, kehilangan kontrol bola tadi Bambang. Kita saksikan Ade Chandra Kirana yang terkapar dan memang mengangkat tangannya memberikan aba-aba bahwa terjadi sesuatu terhadap dirinya tadi sebelum permainan terhenti. Kini harus ditandu keluar lapangan tampaknya. Dan sudah bersiap Ade Suhendra yang tampaknya akan segera diturunkan menjadi pemain pengganti. Ya, saya pikir sebuah kehilangan berarti jika Ade Chandra Kirana ditarik keluar karena cedera. Dan sangat menarik karena Ade Suhendra merupakan mantan pemain Persija Jakarta yang sebelum pertandingan ini sempat mengajak rekan-rekannya untuk makan ikan patin khas Pekanbaru, dan kali ini ya kembali berreuni di lapangan. Panaken Basoken kembali dengan strategi yang kerap. Ia melepaskan umpan-umpan jarak jauh. Dan kembali dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Ilham. Leo Saputra. Papa Torek. Kembali Leo Saputra. Musafri, Tore berhasil untuk keluar dari kesulitan pemain asal Senegal ini. Bambang Pamungkas, Ismet Sofyan, umpan yang sangat baik kepada Ilham. Walaupun Ilham tadi berusaha untuk meneruskan bola kepada Bambang Pamungkas, namun Deddy Gusmawan cukup cermat tadi untuk bisa membaca dan mengantisipasi. April Hadi menggantikan posisi dari Ade Chandra Kirana di sayap kanan. Cukup baik tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Firman Utina. Tore berhasil tadi Firman Utina untuk menjaga penguasaan bola. April Hadi berduel yang melakukan pelanggaran tadi Leo Saputra. Ya, sejauh ini saya melihat Persija berhasil menurunkan tempo permainan PSPS ketika dia bermain di kandang yang selalu agresif. Hal ini sangat merugikan bagi kubu PSPS ketika dia bermain di kandang tanpa dorongan motivasi yang kuat, apalagi menghadapi tim besar seperti Persija yang syarat pengalaman. Firman Utina kini masih Firman Utina, Musafri, dan memang penuh dengan pemain-pemain yang memiliki kelincahan, kegesitan. Musim ini Persija Jakarta pada sosok Musafri, Firman Utina, Muhammad Ilham. Yang perlu diwaspadai dari kubu Persija adalah kematangan para pemainnya yang walaupun secara tim mereka tidak terlalu baik, tapi secara individu mereka bisa menjadi sebuah ancaman.
Hal ini sudah dibuktikan Persija ketika mereka digempur habis-habisan selama 2 kali 45 di Persema, tapi mereka bisa memenangkan pertandingan dengan 2 atau 3 kali sentuhan saja. Toure mulai mendominasi jalannya permainan kini Persija Jakarta. Musafri dan Aken Basoken begitu kokoh. Clearance tadi membuang bola keluar. Crossing dari Leo Saputra, disayangkan. Musafri kita saksikan memegangi kakinya. Terjadi benturan antara Musafri dan Daniel Junaidi, walaupun akhirnya bangkit. Kembali berlari Musafri, Dokshan. Daniel Junaidi kehilangan kontrol bola tadi, berbahaya tentunya Musafri, dan akhirnya ia harus menghentikan gerakan Musafri dengan sebuah pelanggaran berbahaya kini. Hampir saja membayar mahal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri Daniel Junaidi. Kembali kita saksikan sebuah gerakan dari Musafri yang sebetulnya bisa melewati Daniel Junaidi dan harus dilanggar dengan cukup jelas tadi. Dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas tentunya bagi Persija Jakarta. Dan kartu kuning akhirnya harus diterima oleh Daniel Junaidi. Merupakan konsekuensi dari kesalahan yang ia lakukan. Dan kembali bersiap tentunya Ismet Sofyan. Menyentuh pagar pemain. Ismet Sofyan kembali lepaskan sebuah umpan, dan kali ini umpan yang dilepaskan terlalu jauh menjangkau gawang tadi. Ya, sesekali Persija bisa keluar melakukan tekanan dan mencoba bermain sabar tentunya. Dengan kondisi cuaca yang sudah mulai bersahabat dengan pemain Persija, saya pikir akan lebih menarik di babak kedua ini. Mustafiz diputuskan melakukan pelanggaran tadi dalam duel udara. Flick header, Herman Zumafo, Muhammad Isnaini berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija Jakarta dan menghasilkan sebuah tendangan bebas atas aksinya tadi Muhammad Isnaini, walaupun diikuti oleh protes dari pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali kita saksikan kecerdikan dari Isnaini berusaha untuk meloloskan bola melewati dua pemain Persija, yaitu Leo Tupamau dan juga Ismet Sofyan.
yang diputuskan dalam pengamatan Jajat Sudrajat tadi. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah satu dari Ismet ataupun Leo Tupamahu dan kini menghasilkan sebuah keuntungan bagi PSPS melalui tendangan bebas sedikit saja di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Iya. Jarak tembak yang ideal tentunya berbahaya apabila hal ini sering atau terus-menerus terjadi di depan gawang Ronitri. Ada 2 orang nama di sana, Jumafo dan Ade. Herman Zumafo dan gol! Langsung menuju gawang dan langsung mengecoh Roni Triprasnanto. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik walaupun tadi sedikit deflection dari pagar atau betis pagar yang menyentuh para pemain Persija dan Tri Prasnanto tidak siap dalam hal ini. Saya pikir sebuah kesalahan yang dibikin oleh pertahanan sehingga membuahkan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ini dia mengenai pundak Babang Pamungkas sehingga arah bola berubah dan penjaga gawang Roni Tri tidak bisa mengantisipasi bola yang cukup cepat ini. Kita dengarkan begitu gemuruhnya nyanyian Zumafo yang mencetak golnya yang ke-11 musim ini. Tembakan bebas yang memang mengenai pagar pemain dari Persija Jakarta yang menyulitkan Roni Triprasnanto dalam mengantisipasi bola. Namun sejauh ini 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Banaken Basoken langsung menjauhkan bola dari jantung pertahanan PSPS Pekanbaru. Ismet Sofyan. Agus Sima dan pelanggaran dilakukan tadi oleh Farudin Mustafiq. Pertikaian antara kedua pemain yaitu Agus Sima dan juga Farudin Mustafiq. Iya, saya pikir tidak perlu kiranya Agus Sima menanggapi terlalu berlebihan tentunya. Saya pikir ini sebuah pelanggaran biasa. Ya, sebuah perebutan dan berusaha melakukan profesional foul. Kembali sebuah umpan jauh dilepaskan oleh Banaken Basoken. Mustafiq. Ilham. Musafri meneruskan bola ke depan, dapat diantisipasi oleh Dedi Gusmawan. Inilah Herman Zumafo dengan torehan yang ke-11 musim ini. Dan memang tandem antara Isnaini dan juga Zumafo bisa dikatakan salah satu yang paling berbahaya dengan torehan 24 gol di antara keduanya musim ini. Iya, dan Zumafo mengakhiri paceklik golnya, Bung. Dari 5 pertandingan terakhir, bahkan di kandang ada 3 pertandingan Zumafo tidak mencetak gol. Pelanggaran dilakukan oleh Leo Tupamahu yang harus berhati-hati karena sudah menerima 1 kartu kuning pada pertandingan sore hari ini. Kita saksikan sebuah kaitan kaki yang begitu jelas ia lakukan kepada Muhammad Isnaini yang berusaha berlari untuk menguasai bola tadi. Perlu berhati-hati tentunya Leo yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Dan pada posisi ketinggalan 1-0, saya pikir akan merupakan kehilangan cukup berarti kalau nantinya Leo akan mendapatkan kartu kuning kedua. Semakin sulit, semakin berat perjuangan Persija tentunya. Siap kini Ade Suhendra. Langsung menuju ke gawang Roni Triprasnanto. Tidak menyulitkan Roni Triprasnanto tadi. Bahkan langsung menyusur tanah yang
dapat dengan mudah dikuasai oleh Ronnie Tri tadi. Dorongan oleh Muhammad Ilham tadi kepada Deddy Gusmawan. Semakin panas. Dan kartu merah langsung diberikan oleh Jajat Sudrajat kepada Ilham yang memang melakukan sebuah sikutan. Apakah juga sebuah kartu merah yang akan diterima oleh Deddy Gusmawan? Kita saksikan kedua pemain ini. Ataukah hanya terhadap Muhammad Ilham? Kita masih menunggu. Saya pikir terlalu cepat mungkin ya sebuah kartu merah dihadiahkan untuk sebuah pertikaian yang tidak berlanjut terlalu jauh. Namun apapun itu kita mesti menghargai keputusan wasit. Ini memang sebuah pelanggaran yang cukup jelas tadi dari Muhammad Ilham, dan tampaknya inilah yang menyulut wasit Jajat Sudrajat, yaitu layangan tangan dari Muhammad Ilham terhadap kepala Deddy Gusmawan. Ya. Dan tampaknya Deddy pun juga menerima kartu merah. Diusir kedua pemain dari luar lapangan. Beranian dari Jajat Sudrajat tentunya untuk mengusir dua pemain yang terlibat dalam pertikaian ini. Iya, mungkin bisa dimengerti kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat untuk tidak atau memberikan peringatan terhadap semua pemain untuk bermain lebih sportif. Dan memang intensitas emosi semakin meningkat sejak terciptanya gol yang diciptakan oleh Herman Zumafo tadi. Kembali Zumafo dengan penguasaan bola. Cukup baik tadi Herman Abanda untuk bisa melakukan perebutan. Ini kedua tim harus bermain dengan 10 pemain. Abanda, Leo Saputra, Mustafiz, Leo Saputra, Musafi pada Leo Saputra kembali, Leo Tupamahu, Mustafiz, Leo Tupamahu, inisiatif untuk melakukan overlap tadi, clearance tanpa kompromi dilakukan oleh Rusdianto. Dan Edi Sibung tampaknya disiapkan untuk menjadi pemain pengganti bagi Muhammad Isnaini, seorang striker yang ditukar oleh seorang pemain bertahan. Inikah sebuah indikasi bahwa Abdul Rahman Gurni akan memperkuat pertahanannya demi mempertahankan keunggulan 1-0 yang saat ini mereka raih? Iya, saya pikir pelatih Abdul Rahman Guning memikirkan pertahanannya dengan di kartu merah Deddy Gusmawan. Kehilangan di salah satu center back mereka cukup berarti tentunya dibanding kehilangannya kubu Persija pada M. Ilham yang masih mempunyai pemain-pemain Tea Musafri, Bambang Pamungkas, dan Firman Utina. Saya pikir ini pergantian yang benar dan tepat dengan menarik satu pemain depan, artinya Zumafo dibiarkan menjadi lone striker di depan. Berharap lini tengah mereka bisa membantu dengan umpan dan kecepatannya. Oh, hampir saja tadi antisipasi Leo Saputra justru menuju ke arah gawangnya sendiri. Mana Leo Saputra? Naken Basoken, Siroshana. Dipotong tadi oleh Abanda.
Usaha penguasaan bola oleh Cyril Chana dan Ali Yudin. Au. Ini diturunkan untuk menggantikan Firman Utina uniknya. Iya, saya pikir ini sebuah anti strategi dengan hilangnya satu pemain pertahanan dari PSPS Pekanbaru dan memasukkan satu striker. Saya pikir upaya dari Benny Dolo untuk memberikan tekanan karena sama-sama bermain dengan 10 pemain namun pertahanan PSPS kehilangan satu nama. Aliudin dengan sentuhan pertamanya langsung menjangkau Bambang Pamungkas. Kembali Aliudin dengan kecepatannya, berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan Banaken Basoken. Oh, hampir saja Aliudin dapat lepas dari pengawalan Banaken Basoken. Begitu merepotkan pemain yang satu ini dengan kecepatan yang kerap ia perlihatkan. Ya, menarik kita lihat formasi dari Persija sudah sampai sejauh ini sudah memainkan keempat strikernya walaupun Emmanuel Ser ditarik keluar digantikan oleh BP. Namun produktivitas pemain depan mereka belum optimal. Berbeda dengan PSPS Pekanbaru ketika Herman Juwavo mengalami kebuntuan di lini depan, ada M. Isnai yang muncul sebagai goalgetter baru. Cyril Chana dengan ruang tembak dan tembakan langsung walaupun masih belum on target tadi dari Cyril Chana. Iya, pemain ini menjadi roh lini tengah PSPS Pekanbaru sejak musim kompetisi tahun ini dan ketika PSPS tampil tanpa Cyril Chana di lapangan tengah tidak banyak peluang bahkan sebuah kemenangan bisa menjadi kekalahan ketika PSPS bermain di Persitara tanpa kreator lapangan tengah. Herman Jumafo, sang pencetak gol. Umpan terobosan kepada April Hadi, namun keberanian dan kecermatan Roni Tri tadi. Ya, Kita saksikan tampaknya menggunakan tangannya di luar kotak penalti tadi Roni Tri Prasnanto dan hanya mendapatkan hukuman kartu kuning dari Jajat Sudrajat. Iya. Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi tidak mengarah ke dalam gawang dan iya. Kalau dari tayangan ulang memang seharusnya mendapatkan kartu merah karena 1-1, artinya tidak ada lagi pemain pertahanan yang ada di pertahanan. Namun wasit Jajat Sudrajat melihat ini sebuah pelanggaran yang diakibatkan oleh penjaga gawang dan tidak mengarah ke gawang, artinya hanya sebuah kartu kuning saja. Cukup menarik keputusan-keputusan yang diambil oleh Jajat Sudrajat pada sore hari ini. Cyril Chana langsung lepaskan sebuah tembakan. Belum pada targetnya. Mari kita saksikan usaha yang dilakukan oleh Cyril Chana. Tertinggal 1-0, tentunya kubu Persija berusaha meningkatkan tempo permainan dengan menambah satu penyerang di depan, berusaha mengejar ketertinggalan, semakin memberikan tekanan. Didikan dari Aliudin tadi dalam mencuri bola. Papa Tore, Abanda, masih Abanda leluasa bergerak di lini tengah. Mustafic berusaha untuk mengirimkan umpan terobosan tadi, masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta. Ismet Sofyan, Aliudin, crossing dilepaskan di dalam kotak penalti, masih bisa dihalau oleh Agus Sima tadi. Bertahan hampir di
pertahanan atau zona pertahanan PSPS Pekanbaru turun, hanya menyisakan 2 nama di depan. Di sisa waktu yang masih lama, saya pikir sebuah strategi yang berisiko sekali. Herman Zumafo. Dan kembali dapat dikuasai oleh pemain PSPS Pekanbaru. Cyril Chana, tembakannya tadi dapat ditepis oleh Roni Triprasnanto. Pelanggaran tentunya. Iya. Ada kesan kesalahan dilakukan bersama-sama oleh Abanda Herman dan Ismet Sofian dalam upaya membuang bola tadi. Hampir saja gawang Roni Tri untuk kedua kalinya dijebol oleh Cyril Chana. Merupakan pergantian pemain terakhir bagi Persija Jakarta. Salim Alaidrus masuk untuk menggantikan Leo Saputra. Sementara Herman Zumafo masih terkapar akibat benturan yang ia terima menuju ke peluang yang dihasilkan oleh Cyril Chana tadi. Ya, sebuah pergantian yang cukup berani dan saya pikir hal ini pasti akan dilakukan apabila Bendol menginginkan poin pulang dari Pekanbaru, menarik salah satu pemain belakang dan memasukkan Salim yang merupakan pemain gelandang atau pemain sayap. Saya pikir sebuah perjudian yang dilakukan oleh Bendol dalam upaya mengejar ketertinggalannya. Cyril Chana kerap memberikan ancaman bagi jantung pertahanan Persija Jakarta. Pelanggaran terhadap April Hadi tadi. Cukup baik penampilan April Hadi yang menggantikan posisi Chandra Kirana. Herman Zumafo, striker bertubuh besar dengan kelincahannya. Dan sejauh ini Abdurrahman Burning berhasil melakukan strategi menahan laju serangan Ismet Sofian yang menurutnya adalah ancaman bagi pertahanannya. Begitu juga dengan Bambang Pamungkas. Ismet yang notabene selalu memberikan tekanan dari sektor sayap kanan Persija, kali ini tidak terlalu dominan dan tidak seperti biasanya. Cyril Chana kembali dengan kecerdikannya, kelincahannya, walaupun akhirnya penguasaan yang terlepas tadi. Ya, dalam sisa waktu tinggal kurang dari 7 menit, saya kira pilihan PSPS untuk bertahan adalah pilihan yang tepat. Sekaligus juga ini menjadi ujian bagi Persija, apakah mereka mampu mengubah keadaan tertekan untuk menyamakan kedudukan. Cermatan dari Riri Sulaiman tadi, mengantisipasi cross yang dilepaskan oleh Ismet Sofian.
Ya walaupun bermain sebagai long striker atau bermain sendirian di depan, Jumafu tetap membahayakan ini pertahanan Persija Jakarta. Iya, ketika ia mendapatkan bola one on one, maka situasinya akan menjadi berbahaya bagi pertahanan manapun mengingat dia memiliki postur yang sangat besar sehingga body keepingnya cukup baik. Ade Suhendra dengan ambisius. Ini tidak diikuti oleh eksekusi yang sempurna tadi. Wow. Rusdianto, Herman Sumafu kembali. Cukup lincah dan gesit pergerakan dari pemain yang satu ini. Iya. Walaupun bertubuh sangat besar tentunya dan kecerdikannya kembali menghasilkan penguasaan bola bagi PSPS Pekanbaru. Tidak ada kata lain kecuali memberikan aplaus kepada penampilan dari Sumafu yang menghasilkan gol. Sementara ini bagi PSPS Pekanbaru melalui tendangan bebas yang ia lakukan. Banda, April Hadi kini menguasai bola. Edi Sibung, April Hadi. Wow. Lepaskan crossing yang tidak terarah dari April Hadi akhirnya. Bahkan langsung Leo Tupamahu sangat jauh dari sasaran. Tidak jelas memang apa yang dimaksud oleh Leonardo Tupamahu dengan melakukan syuting yang sembarangan. Mengingat sebetulnya masih banyak pemain rekan-rekannya di lini depan yang bisa berbagi untuk menciptakan peluang yang lebih signifikan di menit-menit yang sudah sangat krusial ini menjelang akhir pertandingan. Kesempatan tentu bagi Persija Jakarta untuk bisa menyamakan kedudukan. Apakah sepak sulit ini akan membuahkan hasil? Menjadi penting tentu mengingat waktu sudah semakin mendekati akhir. Crossing. Herman Sumafu menyelamatkan sejauh ini. Kembali dibuang oleh Rusdianto namun kembali mendarat di kaki Ismet Sofyan dan Bambang Pamungkas. Tidak dengan eksekusi terbaiknya tadi, dibuang saja oleh Edi Sibung. Sangat disayangkan sekali sudah menciptakan scrimmage sebetulnya tadi Ismet, namun eksekusi Bambang dalam sentuhan playernya gagal. Masih mampu diblok oleh Edi Sibung. Salim. Crossing. Abanda. Kali ini sudah terlihat bagaimana Abanda berganti peran menjadi striker. Akankah kembali sebuah keajaiban tercipta seperti ketika ia mencetak gol ke gawang Persib. Ketika Persija nyaris saja kalah sebelum Abanda membuat gol penyamaan kedudukan menjadi 2-2. Dan kali ini Abanda seperti ingin memainkan peran yang sama. Masih belum beruntung pada pertandingan ini Bambang Pamungkas, namun kini Cyril Shana
memiliki kecepatan, harus diwaspadai. Cyril Shana masih Baik sekali. cukup baik tadi Herman Abanda untuk bisa mengantisipasi dan melakukan tackling. Papatore keluar 8 permainan. Ini mungkin bisa menjadi pertandingan ke-6 bagi Persija secara beruntun di mana mereka tidak pernah menang. Tentu sebuah rapor yang sangat buruk bagi tim Macan Kemayoran. Kalau saja memang gagal menyamakan kedudukan di menit akhir ini. Edi Sibu jatuh dan terinjak oleh Leo Tupamahu tadi. Itu akan dimanfaatkan oleh Edi Sibung untuk mengulur-ulur waktu. Kita lihat tidak ada ataupun pelanggaran yang serius sebetulnya. Pemain bagi PSMS Medan musim lalu. Ini bersiap Edi Sibu. Dan menyisakan beberapa detik saja dari waktu reguler. Langsung umpan jauh dilepaskan. Herman Zumafo dapat menjangkau bola, walaupun tidak mengarahkan ke gawang tadi. Ismet. Tambahan waktu 3 menit. Lihat Abanda Herman sudah maju ke depan. Sebuah penguasaan bola oleh Herman Abanda. Salim Alaidrus, crossing dilepaskan. Bambang Pamungkas penuh menguasai bola. Tembakan langsungnya membentur pemain dari PSPS Pekanbaru. Hampir Kembali saja. belum mampu untuk bisa mencetak gol balasan bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang terbaik saya kira dari Bambang sepanjang pertandingan ini dan lagi-lagi masih terblok oleh lini pertahanan PSPS Pekanbaru yang tentu saja sangat disiplin di akhir-akhir permainan ini. Dan kesigapan dari Dede Sulaiman tadi, walaupun akhirnya diputuskan telah terjadi pelanggaran terhadap Dede Sulaiman dalam antisipasinya mengambil bola tadi. Kembali kita saksikan Dede Sulaiman, tampaknya Herman Abanda yang berdiri di belakangnya tadi. Waktu terus bergulir, menghabiskan sisa waktu tambahan 3 menit. Tampak buat Koni Pusat kita Subowo yang juga memiliki kepentingan di Pekanbaru ini untuk survei ataupun juga koordinasi menjelang PON Pekanbaru 2012 sekaligus untuk menyaksikan laga PSPS melawan Persija Dan kaitannya dengan kesiapan stadion dan venue lainnya. betul. Boleh dibilang sebagai kunjungan kerja Betul. bersama Wakil Ketua Umum Darman Supanji. Gubernur Riau terlihat mendampingi Ketua KONI. Anaken Basoken menjauhkan bola. Herman Zumafo menggunakan kekuatannya dan kecepatannya, walaupun akhirnya Ismet Sofyan tadi berhasil mengatasi. Musafri, Abanda, kontribusi di lini depan. Mustafid, Salim, Aliudin, crossing dan crossing jauh dari ideal oleh Aliudin. Sebuah kesempatan terakhir saya kira Arya, karena waktu sudah boleh dibilang selesai, tambahan waktu.
pikir tidak perlu Roni Tri melakukan tindakan seperti ini, karena kalaupun ada pemain yang cedera di lapangan tentunya wasit akan menghentikan waktu sementara. Dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya menuit panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan kemenangan dan kesuksesan yang diraih oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru. Lalu kemenangan 1-0 dengan gol yang dihasilkan oleh Herman Zumafo.